Cuman mengacu ke konten yang kemarin ya Mas ya. Oke. Itu kok jadi kepikiran ya. Kalau misalnya benar nih pemerintah melalui Kementerian Pendidikannya mau merubah itu gitu. Jadi anak-anak dilihat bakatnya sama minatnya dari SD sampai SMA, terus kemudian dia bisa memperdalam lagi di kuliah. Itu aku rasa Indonesia bakal maju banget pendidikannya loh. Karena gini, kemajuan sebuah negara itu kan akarnya dari pendidikannya. Betul, semua. Norwegia, Skandinavia, Jepang, Korea Selatan udah membuktikan. Finlandia pun begitu gitu. Itu kalau misalnya benar-benar diterapkan, jadi dari SD kan ada tuh tes bakat dan minat gitu kan, itu harus tuh sebenarnya kalau menurut aku ya, itu sebuah persyaratan mutlak yang kalau tapi kalau sistem pendidikannya seperti itu tadi gitu. Kalau yang masih kayak gini-gini mah nggak perlu. Itu justru lebih terarah gitu. Si ini misalnya belajar ini, ya udah dia fokus aja ke sini gitu kan. Masih bisa pindah-pindah nih yang namanya anak gitu kan. Masih bisa pindah-pindah nih. Sampai dia benar-benar menemukan itu di bidangnya sendiri. Iya, di tahap SMP. Kalau menurut analisa aku ya, di tahap SMP itu dia bisa menemukan dan menentukan oke, gue di sini. Gitu. Karena semasa SD itu usia yang mencari-cari. Ini di mana sih? Gue karena masih labil kan. Betul. Keinginannya tuh masih labil gitu. Meskipun bakatnya udah ketahuan, tapi kadang bakatnya ketahuan, minatnya dia nggak di situ gitu. Nah, karena minatnya nggak di situ, jadi bakatnya terbengkalai. Tapi ada juga yang tidak berbakat, tapi kepengennya ke situ gitu. Ya nggak apa-apa juga. Justru dari kelabilannya itu justru kita mengajarkan untuk menentukan nih di mana nih kira-kira nih gitu. Jadi ada jeda selama 6 tahun itu nyari-nyari gitu loh dia. Mencari-cari, terus begitu di selesai SMA, dia mau melanjutkan ke kuliah, dia bisa menentukan nih, bukan kata orang tua lagi atau ngerasa bukan ngerasa aduh orang tua gue nyuruh gue kesini nih, saya dia minat sama bakatnya ada di kedokteran misalnya gitu kan. Cuman karena orang tuanya pengen dia di bisnis gitu kan, karena orang tuanya bisnismen misalnya atau businesswoman, kamu harus nurusin usaha orang tuamu. Terus akhirnya disuruh masuk ke sekolah bisnis manajemen gitu ya. Yang ada kan stres nih anak. Ini banyak keluhan loh. Aku menghandle mahasiswa di sini ada 15 sampai 22 sampai 23 sampai 23 mahasiswa itu tak handle. Itu mereka rata-rata cerita seperti itu. Nah, kalau sistem pendidikannya dirubah total dengan cara yang seperti tadi, aku yakin Indonesia bagus. Dan dulu kan wajib belajar 6 tahun. Terus sekarang kan 9 tahun. Kalau aku lebih bagus jadikan 12 tahun. Kayak zaman dulu dong, Mbak. Zaman Pak Harto ya? Pak Harto 6 tahun. 6 tahun ya? Bukannya ini tambah enggak ya? Enggak, 6 tahun. 6 tahun ya? Kalau aku bagus jadikan 12 tahun. Karena kalau wajib belajar cuma 6 tahun, jadi dia cuma lulus SD. Lulus SD bisa apa? Benar. Lulus SMP 9 tahun bisa apa? Ya kita bicara akademik nih ya. Gitu. Lulus SMA, dia sudah bisa menapakkan kaki untuk berkonsentrasi di bidang yang dia mau ini tuh tadi. Tapi yaitu dengan kurikulum yang dirubah total, sistem pendidikannya seperti yang tadi. Keren kan? Indonesia harus maju pertama kali di dunia pendidikan. Habis itu yang lain-lainnya menyusul. Karena akan tumbuh dengan sendirinya gitu kan. Kalau di pendidikannya masih berantakan ya itu tadi, yang karakter kemana ya, yang Pancasila kemana, yang akademisnya kemana gitu. Jadinya berantakan semuanya. Jadi nggak ada fokus. Betul. Jadi pelaksanaan.
segitu aja informasinya. Sebenarnya sih masih mau mengulik lagi lebih dalam, tapi kok kayaknya mentok di situ aja. Sudah cukup di situ aja. Oke, makasih. Thank you. Melatar belakangi video yang tadi itu karena aku dan anakku tidak perfect angka yang di bidang itu, Iya, Mbak. yang diharuskan gitu loh. Kita itu sebenarnya lebih ke seni ya, kalau aku lihat. Iya. Aku rasa kita itu lebih ke seni. Nah, kalau orang seni dipaksa untuk mengejar nilai matematika Nggak 90, Iya, nggak ya, kena. IPA 90, terus IPS 90, yang ada stres loh. Iya, benar. Asli, Harusnya ada beneran pendidikan stres. seni, benar, Mbak. Dijalurkan dengan jalur yang pas gitu loh pendidikan Indonesia tuh, karena masyarakatnya jauh lebih beragam daripada Iya. yang di luar. Dan kembali lagi, budaya Indonesia itu beda sama Iya. masyarakat di luar sana. Iya. Bukan berarti kita bisa menerima apapun Iya. gitu, tapi justru loh, kita tuh budayanya itu lebih dari 10. Iya. Satu wilayah aja suku bangsanya bisa sampai 17. Iya. Satu wilayah loh, suku bangsanya bisa sampai 17. Artinya kan sudah 17 kebudayaan ya. Iya. 17 kebudayaan, 17 Iya, banyak bahasa lebih dari iya, 500. 17 bahasa, 17 pola pikir ya. Banyak lah. Kalau memang bisa begitu, wah, ini tinggal cari menterinya nih yang bisa begitu gitu kan.